Ustadz Ilham, saya persilakan. Baik, terima kasih Mas Soni. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli hal. Innal hamdalillah. Syukur yang tidak henti kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzi nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, syukur yang tidak terhingga kita berikan kepada Allah, kita panjatkan kepada Allah, Bapak dan Ibu sekalian. Kita dipertemukan oleh Allah dalam ruangan ini dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Mudah-mudahan pertemuan kita ini karena Allah dan kita berpisah nanti karena Allah. Dan mudah-mudahan nanti Allah mengizinkan kita untuk bertemu lagi di surganya kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian, sebagaimana biasa, kita sebelum memulai sesi-sesi kita di PPA, sebuah tradisi yang sangat baik sekali. Mari kita bersama-sama untuk ngobrol sejenak dengan Allah. Kita bermunajat kepada Allah, mengikhlaskan diri kita dan mengikhlaskan hati kita kepada Allah. Astaghfirullahaladzim. Kita mulai dengan beristighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Ya Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Wahai Engkau yang maha menggenggam hati kami, ya Allah. Pada hari ini, hamba-hamba-Mu telah hadir di ruangan ini, ya Rabb. Kami telah menghadirkan hati kami, ya Allah. Maka genggamlah hati ini agar senantiasa kukuh, teguh, berada di atas din-Mu, ya Allah. Sabit qulubana ala dinika, ya Rabb. Ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinika. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami yang hadir pada hari ini adalah hamba-hamba-Mu yang mengharapkan keridhaan dari-Mu semata. Maka berikanlah keridhaan itu kepada kami, ya Allah. Temani kami dalam setiap perjalanan kami. Jangan Kau tinggalkan kami walaupun hanya sekejap mata, ya Rabb. Ya Allah, ya Rahman. Hari ini kami berada dalam bulan Ramadan yang berbeda dibandingkan Ramadan-Ramadan sebelumnya, ya Allah. Berikanlah kekuatan bagi kami untuk dapat menyelesaikan Ramadan ini dengan maksimal. Sehingga kami bisa mendapat gelar takwa yang Kau janjikan, ya Rabb. Sungguh, ya Rabb, berat hati ini bagi kami. Sungguh, ya Allah, berat sesungguhnya bagi kami. Tapi kami yakin akan kasih dan sayang-Mu, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim. Atas semua dosa-dosa kami, atas semua kesalahan-kesalahan yang kami lakukan. Mata ini berdosa, ya Allah. Mulut ini berdosa, ya Allah. Tangan ini berdosa. Telinga ini terlalu banyak mendengarkan yang tidak benar. Ya Allah, kami mohon ampun bagi-Mu. Kami mohon ampun dari-Mu, ya Rabb. Hadirkanlah dalam diri kami pengampunan dari-Mu, ya Allah. Ya Allah, di ruang ini ada guru-guru kami, ya Rabb. Ada ustaz-ustazah kami, ya Allah. Ada sahabat-sahabat kami yang menjadi wasilah kami untuk bertemu dengan PPA ini. Turunkanlah rahmat-Mu bagi mereka. Limpahkanlah keberkahan-Mu bagi mereka. Pada orang-orang yang menjadi jalan bagi kami untuk menemukan kebenaran-Mu, ya Allah. Ya Allah, ampuni juga kedua orang tua kami, ya Rabb. Sayangi kedua orang tua kami sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Lapangkan kubur orang tua kami. Dan jadikan beliau-beliau itu sebagai ahli jannah-Mu kelak, ya Rabb. Ya Allah, di antara keturunan kami, berkahilah keturunan kami dengan
predikat sebagai anak-anak yang soleh dan soleha. Dan hadirkan di antara keturunan-keturunan kami itu ulama-ulama-Mu ya Allah. Pewaris-pewaris Nabi-Mu ya Rabb. Karena kami rindu ya Allah. Kami ingin ada di antara zuriat-zuriat kami nanti yang akan menanggung segala kebaikan ya Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sahabat semua, alhamdulillah saya diizinkan pada hari ini untuk berhadir di hadapan kita semua. Mohon maaf, saya ingin bertanya ini, apakah suara saya cukup bisa didengar semua oleh sahabat-sahabat Jannah? Silahkan dijawab di kolom chat untuk bisa didengar, karena agak ragu juga nih dari tadi. Alhamdulillah. Masya Allah. Baik, alhamdulillah. Jelas ya? Baik. Kita mulai membahas, menyampaikan, berbagi saja sebenarnya. Ini bukan memberikan tausiah, tapi berbagi saja sedikit yang kami punya, sedikit sudah kami lebih dulu tahu. Sedikit pengetahuan yang diberikan Allah kepada kami. Silakan Mas Soni dilanjutkan slide-nya. Kita bicara sekarang tentang personality dan ibadah unggulan Bapak dan Ibu. Apa sih yang dimaksud dengan personality itu? Dan apa sih yang dimaksud dengan ibadah unggulan? Bagaimana kita sampaikan di dalam pendahuluan tadi, bahwa ternyata di antara para sahabat-sahabat Rasulullah itu, ada yang memiliki ibadah-ibadah unggulan, dan ibadah-ibadah yang dirahasiakan. Saking rahasianya, ada yang tersampaikan ke kita, tapi ada juga yang sampai sekarang kita belum mendapatkan. Apa sih rahasia ibadah yang menjadi rahasia dari para sahabat itu? Di slide ini ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Masya Allah, tabarakallah wa ta'ala. Suatu ketika Rasulullah sedang duduk dengan para sahabat. Tiba-tiba Rasulullah kemudian menatap ke langit, seperti mendengar sesuatu dari langit. Lalu Rasulullah bicara pada sahabat, sebentar lagi akan lewat seorang penghuni surga. Para sahabat penasaran, ini siapa? Kok ada penghuni surga mau lewat? Apakah ini orang dari surga yang dikirim Allah ke bumi? Atau orang bumi yang sudah ditetapkan oleh Allah nanti akan menjadi penghuni surga? Tiba-tiba jalanlah di hadapan para sahabat itu, di hadapan Rasulullah, seorang pemuda yang digambarkan sebagai pemuda yang tinggi, kurus, dengan wajah yang basah, dengan air wudhunya, sambil menenteng sandalnya untuk naik ke masjid. Mereka kenal dengan pemuda itu. Beliau adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Para sahabat kemudian menyimpan saja di dalam hati. Oh, ya biasalah. Para sahabat tentu dijamin surga oleh Allah. Tetapi kejadian ini berulang kembali. Keesokan harinya, lagi-lagi Rasulullah ngomong hal yang sama. Sebentar lagi akan lewat di depan kita ahli surga, kata Rasulullah. Dan lagi-lagi yang lewat itu adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Seorang sahabat kemudian penasaran. Apa sih yang menyebabkan Sa'ad bin Abi Waqqas ini dikatakan oleh Rasulullah sebagai penghuni surga? Padahal sejauh pengamatan beliau, Sa'ad bin Abi Waqqas ini ibadahnya biasa-biasa saja. Ibadahnya tidak lebih dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lain. Maka sahabat yang bernama Abdullah ini kemudian penasaran. Beliau menyusun sebuah strategi. Beliau kemudian datang ke rumah Sa'ad bin Abi Waqqas
dan minta izin untuk bisa menginap di rumah itu dengan alasan bahwa beliau sedang memiliki komunikasi yang tidak bagus dengan orang tuanya, sehingga dia perlu mengasingkan diri terlebih dahulu. 3 hari lamanya Abdullah berada di rumah Sa'ad, tetapi pengamatan yang dilakukan Abdullah terhadap Sa'ad tidak menghasilkan apa-apa. Abdullah melihat Sa'ad beribadah sama seperti yang lain beribadah. Sa'ad juga melakukan hal-hal yang dilakukan oleh para sahabat yang lain. Tidak ada yang istimewa. Siangnya sama dengan sahabat yang lain, malamnya juga sama dengan sahabat yang lain. Akhirnya Abdullah harus pergi dengan kecewa karena tidak mendapat apa yang dicari. Bapak dan Ibu, Abdullah kemudian terpaksa buka kartu kepada Sa'ad. Dia katakan tujuan dia sebenarnya menginap di rumah Sa'ad itu adalah untuk mengetahui amalan apa yang menyebabkan Sa'ad kemudian dikatakan oleh Rasulullah menjadi penghuni surga. Ketika itu ditanya, Sa'ad juga bingung. Karena dia merasa dia tidak istimewa dibandingkan yang lain. Tetapi kemudian Sa'ad mengatakan, tidak ada sedikit pun yang membedakan amalku dibandingkan yang lain. Kalaupun ada, mungkin karena beberapa hal ini. Itu juga mungkin, Bapak dan Ibu. Mungkin karena aku tidak pernah menyimpan dendam sedikit pun terhadap kaum muslimin. Mungkin juga karena aku selalu berusaha menjaga tali silaturahmi. Dan mungkin juga karena aku selalu berusaha jujur. Mendengar 3 hal yang disampaikan saat itu, Abdullah kemudian girang. I get it. Berarti inilah kunci yang dimiliki oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Kunci yang kemudian menyebabkan dia untuk bisa mendapatkan predikat ahli surga. Dan itu keluarlah dari mulut Rasulullah. Disebutkan langsung oleh Rasulullah. Masya Allah. Dan ternyata bukan Sa'ad saja yang dikatakan oleh Rasulullah telah menjadi ahli surga. Kita kenal sebuah kisah yang sangat masyhur di kalangan kaum muslimin tentang Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah masih hidup, saudara-saudara. Tetapi surganya sudah terdengar, bunyi terompah kakinya, bunyi terompah Bilal di surga sudah terdengar. Suatu ketika Rasulullah mengatakan bahwa Rasulullah mendengar bunyi terompah Bilal. Dan keesokan Rasulullah bertanya kepada Bilal, "Ya Bilal, apa sih rahasianya? Mengapa kamu sudah masuk surga? Padahal kamu masih di dunia. Kamu masih sama dengan kita-kita di sini. Mengapa ya terompahmu itu sudah aku dengar bunyinya di surga?" Sama seperti saat ketika ditanya apa kunci surga yang mereka miliki, Bilal juga bingung menjawabnya. Bilal bingung. Karena beliau sendiri tidak tahu amalan apa yang menyebabkan beliau diberikan izin untuk masuk surga seperti itu. Setelah termenung beberapa saat, Bilal kemudian berbicara kepada Rasulullah. Rasulullah, mungkin dalam hatinya beliau ngomong begini ya. Mungkin ini nih kunci surga nih. Mungkin ini nih penyebabnya, Bu. Ternyata Bilal memiliki sebuah amalan yang tidak dimiliki oleh sahabat-sahabat yang lain. Bilal selalu menjaga wudhunya. Dan tidak pernah sekalipun ketika dia lepas wudhunya, dia tidak menyambung wudhunya kembali.
Jadi selalu continue. Kalau wuduknya lepas, Bilal kemudian lalu mencari air dan segera berwuduk lagi. Maka sehingga keseluruhan hari-harinya, keseluruhan waktunya, Bilal itu selalu dalam keadaan berwuduk. Dan setiap selesai berwuduk, Bilal kemudian melaksanakan sholat sunat 2 rakaat. Ini kemudian yang hari ini kita kenal dengan salat sunat Bilal. Salat sunat syukrul wudhu. Salat sunat yang dilaksanakan dalam rangka mensyukuri wudhu yang baru dilaksanakan. Dan Bilal melaksanakan itu setiap selesai berwudhu dan wudhunya tidak pernah putus. Mungkin itulah seamalan khas Bilal yang menjadi kunci istimewa bagi Bilal untuk bisa mendapatkan surganya Allah. Kemudian sahabat lain, manusia terhebat yang lain yang kita kenal, Abu Bakar As-Siddiq, adalah orang terhebat kedua setelah Rasulullah SAW di zaman itu. Siapa yang tidak kenal dengan Abu Bakar? Suatu ketika Abu Bakar menjadi khalifah, Umar datang mencari Abu Bakar ke rumahnya. Tetapi ternyata Abu Bakar nggak ada di rumahnya. Umar kemudian penasaran, kemana ya? Padahal tadi sama-sama keluar dengan Umar dari masjid. Besok Abu Bakar datang lagi pada waktu yang sama. Lagi-lagi Umar tidak menemukan Abu Bakar di rumah. Akhirnya Umar penasaran, ini kemana nih Abu Bakar? Dia tanya kepada istri Abu Bakar, istrinya mengatakan sejak pergi ke masjid tadi suami saya belum pulang. Maka kemudian Umar dengan sengaja menguntit Abu Bakar. Bapak dan Ibu sahabat jannah, kita tahu Umar dan Abu Bakar itu, Abu Bakar terutama cemburu besar Umar terutama itu cemburu besar kepada Abu Bakar. Umar selalu berusaha menyaingi Abu Bakar dalam hal beribadah, dalam hal beramal. Tetapi Umar selalu mengatakan, nggak sanggup saya. Abu Bakar ini luar biasa. Termasuk kisah yang sedang kita ceritakan ini. Kemudian Umar menguntit Abu Bakar begitu keluar dari masjid. Ini Abu Bakar pergi kemana ini? Makanya beliau kemudian iringin terus. Abu Bakar keluar dari masjid ternyata nggak pulang ke rumah. Ini khalifah, ternyata nggak pulang ke rumah. Beliau kemudian pergi ke gunung-gunung, ke lembah, dan dari jauh kelihatan oleh Umar. Ternyata Abu Bakar masuk ke sebuah gubuk kecil di tengah lembah yang gersang. Di sana, Umar mengamati dari jauh. Abu Bakar cukup lama di dalam gubuk itu. Baru kemudian cukup lama dia lihat Abu Bakar keluar. Umar makin penasaran dong, apa yang dilakukan oleh khalifah di dalam gubuk kecil itu. Maka kemudian Umar masuk. Dia ketuk pintu, ucapkan salam. Dan dia mendengarkan jawaban salam dari seorang perempuan di dalam itu. Begitu dibuka, Umar terkejut. Ternyata di dalam rumah itu ada seorang wanita tua, seorang diri sebatang kara, dan wanita tua itu dalam keadaan buta. Umar lalu bertanya, "Wahai ibu, siapakah yang datang ke sini tadi?" Ibu itu menjawab, "Saya nggak kenal, tapi dia rutin datang ke sini." Rutin bagaimana? Ya, orang itu selalu datang ke sini setiap hari. Dia membersihkan rumah saya, dia memasakkan makanan untuk saya, dan dia menyuapi saya. Lalu setelah selesai dia bereskan kembali semua, lalu dia tinggalkan saya tanpa berkata-kata sedikit. Maka aku tidak pernah tahu siapa dia. Masya Allah.
seorang khalifah melayani umatnya dengan cara seperti itu, cara yang rahasia. Langsung keluar ungkapan dari Umar yang terkenal sampai saat ini. Dalam hati Umar kemudian melontarkan, "Ya Abu Bakar, ternyata engkau memberatkan khalifah-khalifah setelahmu." Masya Allah. Mengapa? Karena Umar tahu sekali bahwa nggak ada khalifah yang mampu menandingi apa yang sudah diperbuat oleh Abu Bakar. Tapi apakah itu yang menyebabkan beliau-beliau itu dijamin surga oleh Allah? Ternyata tidak, Bapak dan Ibu. Di dalam satu hadisnya, Rasulullah mengatakan, "La yudkhilu ahada minkum maluhum jannah, wa la yujiruhu min nar, wala ana illa birahmati minallah." Nggak ada amalan seorang pun yang bisa memasukkannya ke dalam surga. Dan tidak ada pula amalan yang mampu mencegah dia untuk masuk neraka. Dalam riwayat yang lain kemudian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bahkan engkau sendiri tidak bisa menjadi penyebab orang masuk surga?" Dan Rasulullah menjawab, "Wala ana." Bahkan aku pun tidak sanggup menjadi penyebab kalian masuk surga. Kecuali dengan rahmat dari Allah. Masya Allah. Pak dan Ibu, kecuali dengan rahmat dari Allah. Ternyata amal itu bukanlah penyebab kita masuk surga. Amal itu, perbuatan-perbuatan baik kita itu bukanlah kunci surga. Karena masuk surga atau tidak masuk surganya kita sangat tergantung kepada izin dari Allah, sangat tergantung kepada rahmat dari Allah. Kalau Allah ridho, maka masuklah kita ke dalam surga. Tapi kalau Allah tidak ridho, seberapapun kita jadi ahli ibadah, Bapak dan Ibu, seberapa banyak pun amal ibadah yang kita lakukan, seberapa hebat pun amal yang kita lakukan, seberapa banyak pun sedekah yang kita berikan, berapa banyak pun puasa yang kita lakukan, salat malam sebentar. Tapi kalau Allah katakan tidak, nggak ada surga buat kita. Masya Allah. Nggak ada surga buat kita. Karena surga itu ternyata adalah rahmat dari Allah. Bukan karena kita bisa masuk surga. Dan bukan karena kita pula kita bisa mencegah diri ini menjadi umpan api neraka. Dan bukan pula karena Rasulullah. Tapi semata-mata karena Allah izinkan. Semata-mata karena Allah ridhoi. Dan semata-mata karena rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi di hadis lain yang diriwayatkan oleh Aisyah, ada kontradiksi terhadap hadis pertama ini. Nah, di hadis ini Rasulullah justru mengatakan, "Ahabul a'mali ilallahi ta'ala atwamuha wa inqal." Amalan yang paling dicinta oleh Allah Ta'ala itu adalah amalan yang kontinu. Amalan yang didawamkan. Walaupun itu sedikit. Ternyata ada amal-amal yang bisa mendapatkan cinta dari Allah. Dan ketika kita sudah mendapatkan cinta dari Allah itu, ketika itulah rahmat Allah itu akan datang kepada kita. Maka garis merahnya adalah
bahwa kita melakukan amal ibadah itu bukan karena ingin masuk surga, tapi untuk meraih kecintaan Allah. Agar Allah ridho kepada kita, agar Allah memberikan rahmatnya kepada kita. Surga itu hanya buah dari rahmatnya Allah. Dan rahmat Allah itu datang dari cintanya Allah kepada kita. Dan cintanya Allah itu datang dari amal yang kita perbuat. Masya Allah, tabarakallah wa ta'ala. Bukankah Rasulullah mengajarkan kepada kita doa? Bagaimana kita bisa mendapatkan kecintaan Allah? Allahumma inni as'aluka hubba. Ya Allah, aku harap, aku bermohon cinta dari Engkau. Wa hubba ma yuhibbuka. Dan cinta dari apapun yang mencintaimu. Dari orang yang mencintaimu, dari makhluk manapun yang mencintaimu. Wa amala yublighuni hubbaka. Dan kami mohon Engkau berikan kepada kami amal-amal yang akan mengantarkan kami. Yuballighuni hubbaka. Yuballighuni hubbaka. Amal-amal yang akan mengantarkan kami kepada cintamu, ya Allah. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba ma yuhibbuka wa amalal ladzina yuballighuni hubbaka. Allahumma ja'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa min ahli wa minal ma'i wal baradi. Ya Allah, jadikanlah cintamu itu lebih aku harapkan dibandingkan cintaku pada diriku sendiri. Jadikanlah cintamu itu lebih aku butuhkan dibandingkan dengan cintaku kepada keluargaku. Dan jadikanlah cintaku kepadamu itu lebih aku butuhkan dibandingkan dengan air yang sejuk di tengah padang pasir yang gersang. Masya Allah. Cinta Allah lah yang kita harapkan. Bukan sesuatu yang lain. Lalu ketika kita bicara tentang amal rahasia para sahabat, yang ternyata amal itulah yang membawa beliau-beliau yang mulia itu mendapatkan rahmat dari Allah sehingga dijamin surga oleh Allah. Bagaimana dengan kita yang tak ada seujung kuku pun jika berhadapan dengan sahabat-sahabat yang mulia itu? Bagaimana dengan kita yang ibarat sebutir pasir yang berada di pantai, yang tidak ada apapun dibandingkan sahabat-sahabat yang mulia itu? Maka kita perlu suatu ibadah yang kita dawamkan. Kita perlu suatu ibadah yang kita dawamkan, yang kita rutinkan. Walaupun kecil. Allah lebih mencintai ibadah yang kita rutinkan, yang istiqamah. Kita lakukan, konsisten kita lakukan. Walaupun itu cuma sebuah ibadah yang sederhana. Semua amal yang sederhana. Allah lebih cinta itu dibandingkan dengan sebuah ibadah, sebuah amal yang kita lakukan dengan gebiar, dengan heboh, dengan pukulan yang sangat besar, dengan pukulan yang sangat telak, tapi cuma sekali-sekali. Allah lebih cinta kepada orang itu walaupun sedikit. Dan itulah yang dimaksud dengan dawam. Bagaimana dengan kita? Apakah kita memiliki ibadah yang sudah kita dawamkan? Yang sudah kita jadikan rutinitas? Silakan Mas Sony, slide selanjutnya. Nah, itulah yang kita maksud dengan mendawam. Bapak dan Ibu, ternyata Allah telah memberikan kepada kita personality yang berbeda-beda. Di dalam kelas PPA for Personality, ini yang kita bahas Bapak dan Ibu. Secara personality Anda itu sebenarnya apa? Modal yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita itu apa?
Potensi yang sudah kita berikan, yang sudah dianugerahkan oleh Allah kepada kita itu apa? Dan apa yang sudah kita perbuat dengan potensi yang sudah kita miliki itu? Apa yang sudah kita lakukan dengan potensi yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita itu? Apakah kita biarkan dia menjadi sesuatu yang sia-sia saja? Ataukah kita mampu memaksimalkan, memanfaatkannya semaksimal hingga bisa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala? Insyaallah Bapak dan Ibu sekalian, kita sesungguhnya sudah memiliki bekal. Kita sesungguhnya sudah memiliki modal yang diberikan oleh Allah. Dan modal itulah sesungguhnya yang kita sebut dengan syakilah. Di dalam surat berikutnya, maksudnya, dalam surat berikutnya Allah mengingatkan kepada kita di dalam surat Al-Isra ayat 84. Qul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul kullu ya'malu ala syakilah farabbukum a'lamu biman huwa ahdas sabila. Qul, katakanlah, kullu ya'malu ala sakinah. Setiap orang itu harus berbuat sesuai dengan syakilah masing-masing. Sesuai dengan apa? Dengan syakilah masing-masing, dengan potensi masing-masing, dengan keberadaan dirinya masing-masing. Dengan personality dirinya telah diberikan oleh Allah, yang telah dianugerahkan oleh Allah. Berbuatlah sesuai dengan syakilahmu masing-masing. Maka Tuhanmu lebih tahu siapa yang lebih benar jalannya. Farabbukum a'lamu biman huwa ahdas sabila. Ketika kita tidak berbuat yang terbaik dengan syakilah yang diberikan Allah kepada kita, dengan potensi yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita, jangan-jangan kita termasuk orang yang kufur atas nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Lalu, apa sih sebenarnya syakilah itu? Apa sih sebenarnya personality itu? Apa sih sebenarnya potensi yang ada itu? Nah, sekarang baru nih kita masuk ke materi tentang pembagian otak yang dominan digunakan pada manusia. Bapak dan Ibu sekalian, Allah memberikan hidayah kepada manusia untuk berpikir. Allah memberikan kemampuan kepada manusia untuk melihat, merespon. Dan Allah memberikan kemampuan kepada manusia untuk bisa memahami situasi yang terjadi. Maka para ahli kemudian menyimpulkan bahwa dari sekian miliar manusia, itu ternyata personality mereka, karakter mereka bisa dikelompokkan, bisa disederhanakan, hanya masuk ke dalam 5 kelompok saja. Ini kemarin sudah dibahas oleh Bunda Rani, Ibu Khairani Hashim, pada tanggal 12 Ramadan, dalam interpersonal communication, kalau saya tidak salah. Bagaimana berkomunikasi dengan saling memahami personality masing-masing. Nah, kita manusia ini ternyata memiliki 5 kecerdasan yang berbeda-beda, terkelompok kepada 5 kelompok kecerdasan yang berbeda-beda. Ini berdasarkan dominansi bagian otak yang kita miliki. Mungkin Bapak dan Ibu ada yang tahu ini, silahkan. Yang sudah pernah tes, yang sudah tahu kalau dia sensing, dia thinking, dia intuiting, dia feeling, dia insting, silahkan di chat. Masya Allah. Pak Sutomo, raise hand, ada apa? Oke, Masya Allah. Wah, TI, insting, FE. Wah, Masya Allah sudah banyak ya. IE, ada yang satu keluarga katanya, FI. Ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Sensing, introvert. Kemudian ada insting. Oke, silakan. Baik. Kita lanjutkan ya. Nah, seseorang ketika yang dominan dia gunakan dalam beradaptasi, dalam berpikir itu adalah otak bagian kiri bawah atau bagian limbik sebelah kiri, maka dia dikelompokkan sebagai orang-orang sensing. Kalau yang dominan dia gunakan itu adalah bagian neokorteks sebelah kiri atau kiri atas, maka kita kelompokkan sebagai orang thinking. Kalau yang dominan digunakan itu neokorteks sebelah kanan, maka dikelompokkan sebagai orang intuiting. Kalau limbik sebelah kanan orang feeling, dan kalau di
dominan digunakan itu adalah otak tengahnya, hindbrainnya, maka itu dikelompokkan sebagai orang insting. Masing-masing kelompok ini ternyata memiliki karakter yang berbeda-beda, memiliki personality yang khas sesuai dengan kelompok. Nah, Anda sudah tahu belum? Kita sudah tahu belum kita masuk kelompok yang mana? Kenapa? Karena ternyata dengan mengetahui, dengan memahami kelompok itu, posisi kita di mana, kita bisa melihat ibadah apa sih yang potensial bisa kita lakukan, bisa kita jadikan sebagai dawam bagi kita. Bu Hardianti, belum tahu Ustaz, Masya Allah. Nanti silakan dikontak admin kita di PPA ini, ya. Silakan dikontak admin PPA for Personality, karena sahabat-sahabat promotor kita ada di mana-mana nih, di seluruh Indonesia, di luar negeri sudah ada itu. Insya Allah promotor dari PPA for Personality. FESI, Masya Allah. Ya, kita lanjut ya. Kita lanjut, mohon maaf, kita lanjut. Nah, slide berikutnya Mas Sony. Nah, bagaimana dengan orang-orang kelompok sensing? Sensing ini adalah orang-orang yang memiliki kecerdasan di kiri bawah, limbik sebelah kiri. Ciri-ciri sensing ini, alhamdulillah Bu Siti Syamsiah ingin ikut pelatihan personality, ditunggu di kelas Bu. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan punya kelas online juga Insya Allah. Ayo kita lanjut. Sensing ini adalah orang-orang yang dikaruniai oleh Allah dengan kecerdasan yang sangat detil. Dia adalah orang yang detil, memiliki daya hafal yang sangat kuat, fisiknya kuat, memorinya kuat. Nah, bagi kita, orang-orang sensing, maka yang menjadi cara untuk bisa mendapatkan, untuk bisa melaksanakan ibadah-ibadah dawam itu adalah dengan cara menaikkan speed kita. Ini kita sebut dengan KKM. KKM ini adalah kebiasaan, kesungguhan, sesuai dengan makanah. Kebiasaan itu apa? Habit. Habit itu apa? Dawam. Nah, dawam, istiqomah tadi, itu yang habit. Menjadi sesuatu yang istiqomah bagi kita. Kemudian, sungguh-sungguh kita melaksanakannya. Bermujahadah kita melaksanakannya. Sehingga dia betul-betul menjadi suatu ibadah yang continue, sustainable, berkelanjutan, istiqomah, dari dawam adwamahu, yang rutin kita lakukan. Nah, orang sensing itu terbagi dua, ada sensing introvert, ada sensing extrovert. Sensing introvert kita bacakan saja, kekuatannya adalah di tenaga fisik dan memorinya yang kuat. Maka ibadah-ibadah yang bisa, sekali lagi saya katakan, ini adalah potensi ibadah yang bisa kita dawamkan sesuai dengan kondisi diri kita sendiri. Lalu bagaimana kalau saya ingin mendawamkan yang lain? Bisa. Tapi kalau kita lihat dengan potensi diri kita sendiri, maka inilah yang potensi untuk bisa kita jadikan sebagai ibadah rutin kita, ibadah unggulan kita. Nah, sahabat yang sensing introvert, unggulkan di kuantitas ibadah. Di kuantitas ibadah yang bersifat fisik. Salat itu perbanyak rakaat salat sunnah Anda. 12 rakaat salat sunat rawatib yang dijanjikan Rasulullah bagi apabila orang melaksanakan dan memelihara salat sunat yang 12 rakaat itu dalam hari semalam, maka dia dibangunkan rumah di surga kelak. Itu dijanjikan oleh Allah melalui lisan Rasulullah. Itu gue banget kalau bagi orang sensing introvert. Lakukanlah salat dengan perbanyak ibadah salat, perbanyak rakaatnya, bersihkan tempat ibadah kita, juga kemudian dalami sirah, banyak zikir, perbanyak tahfiz, kemudian perbanyak dengan kuantitas dengan ibadah-ibadah yang lain. Kemudian, bagaimana dengan sensing extrovert? Salah satu ciri khasnya adalah arus cash flow-nya mudah masuk uang dan mudah pula keluar. Nah,
Orang-orang sensing extrovert ini kita unggulkan di kuantitas ibadah-ibadah yang memanfaatkan harta. Biasanya saya katakan, kalau orang-orang sensing extrovert ini, speed sedekahnya harus ditingkatkan, harus dinaikkan. Speed sedekahnya dinaikkan, kuantitas sedekahnya harus dinaikkan. Biasanya teman-teman yang sensing extrovert yang sudah levelnya sudah naik, sudah scale up gitu, sedekahnya brutal. Saya suka pakai istilah itu. Sedekahnya brutal. Maksudnya apa? Nggak mikir-mikir, yang penting keluar. Itu brutal banget. Mau bermanfaat, mau nggak bermanfaat, bukan urusan saya. Urusan saya adalah mengeluarkan sedekah. Orang mau pakai, orang nggak mau pakai, bukan urusan saya. Ayo. Ayo. Kita lanjut ya. Lalu bagaimana dengan teman-teman yang thinking? Silakan start. Thinking extrovert. Thinking adalah orang yang memiliki kemampuan logika, memiliki kemampuan analisis, memiliki kemampuan yang sangat-sangat mampu dengan logika yang sangat terasah. Segala sesuatu ditimbang dengan logika. Kalau nggak cocok dengan logika, sudah. Nah, biasanya begitu tuh. Nah, orang-orang thinking, KKM-nya, habit dan mujahadahnya di dalam beribadah itu harus membersihkan frekuensi. Kenapa? Mohon maaf, thinking sering terjebak dengan logikanya. Sehingga dia kemudian menafikan segala sesuatu kalau tidak sesuai dengan logikanya. Justru logika itu yang harus menjadi modal terbesar bagi orang thinking dalam melaksanakan ibadah-ibadah yang dawam. Kita bacakan saja. Salah satu kelebihannya adalah kefokusan dan analisis yang mendalam bagi orang thinking introvert. Maka unggulkan ibadah-ibadah yang sifatnya khusyuk. Panjangkan surat-surat yang dibaca dalam sholat. Dalami tafsir dan hadis. Lakukan dakwah. Dalami kemudian ilmu-ilmu fikih. Mengapa? Karena orang thinking introvert ini memiliki kemampuan analisis yang sifatnya mendalam. Beda dengan thinking extrovert. Thinking extrovert ini memiliki analisis yang meluas. Karena dia extrovert ya, analisisnya meluas. Maka dianjurkan teman-teman yang thinking extrovert ini, ibadah unggulannya berupa menjadi imam sholat. Karena dia mampu dia mempunyai kemampuan untuk memimpin. Kemudian juga mendalami asbabun nuzul, mendalami ilmu-ilmu muamalah. Karena ini meluas ya, pemahamannya meluas. Menjadi pemimpin umat. Dan semua amalan ibadah seperti TI itu dapat dilakukan oleh orang-orang TI. Kita lanjut karena waktu sudah semakin ini. Kita percepat saja Bapak dan Ibu, mohon maaf. Kemudian silakan lanjut Mas Sony. Intuiting. Intuiting ini adalah orang-orang dengan kemampuan memiliki daya analisa, memiliki kemampuan visi ke depan, memiliki daya imajinasi, memiliki daya kreativitas yang melebihi rata-rata. Kelebihan orang intuiting introvert adalah di bidang keilmuan. Dan beliau-beliau ini rata-rata memiliki perut yang panjang. Ibadahnya bisa berupa membuat buku, mendalami terjemah dan tafsir, memperbanyak kuantitas puasa dengan puasa Nabi Daud, kemudian mendatangi ulama-ulama untuk belajar. Oke? Kenapa? Karena intuiting adalah orang yang cerdas, orang yang logis, sekaligus adalah orang yang juga memiliki imajinasi sehingga memunculkan kreativitas. KKM intuiting ini adalah dengan menambah bobot terhadap apapun yang dia miliki, terhadap apapun yang dia kerjakan. Orang intuiting adalah orang-orang yang imajinatif, mempunyai kemampuan imajinasi yang tinggi. Orang-orang yang selalu gelisah dengan keadaan hari ini. Silakan lanjut Mas Sony. Kelompok yang keempat adalah orang-orang feeling. Orang-orang feeling
Nah, disimbolkan dengan warna hijau biasanya. Sahabat-sahabat yang feeling, kebetulan saya juga orangnya feeling. Feeling ini adalah orang yang memiliki kemampuan olah rasa. Bagi orang-orang feeling, perasaan lebih dahulu, lebih besar ditimbang dengan logika. Saya selalu katakan, kalau orang feeling itu perasaannya di depan, logikanya di belakang. Nah, karena suka begitu, maka orang feeling ini diberi anugerah oleh Allah kemampuan komunikasi yang bagus. Mengapa? Karena dia mampu memahami perasaan orang lain. Woi, saya banget nih, FE, Masya Allah. Nah, orang-orang feeling ini, kelebihannya dari kemampuan dia berbicara. Kelebihannya adalah keyakinannya. Orang feeling adalah orang yang idealis. Karena dia memiliki idealisme. Tetapi, karena segala sesuatu dibawa dengan perasaan, feeling sering terjebak oleh perasaannya sendiri. Apa itu perasaannya? Muncullah kemudian feeling-feeling yang baper, feeling-feeling yang lebay. Padahal, dia memiliki energi yang besar. Maka KKM, kontinuitas habit, dan mujahadah kesungguhan sesuai dengan makanah bagi orang feeling adalah dengan senantiasa mensucikan energi yang ada pada dirinya. Sering-sering wudhu lah orang feeling ini. Kenapa? Kita harus senantiasa membersihkan diri, membersihkan energi kita. Nah, apa yang bisa dijadikan ibadah unggulan bagi orang-orang feeling introvert? Karena kelebihan Anda adalah di komunikasi, jadilah dai. Karena Anda memiliki kemampuan idealisme, ideologi yang kuat, pelajari, dalami tauhid itu. Sepertinya saya di sini, Allah ya Karim. Allah. Dites dulu Pak Ahmad ya, biar pas ya. Kemudian orang-orang feeling introvert, ngomonglah, karena ngomongmu akan menyentuh hati orang. Lalu jihad, lalu berbaktilah kamu kepada orang. Feeling introvert mendalam ya. Feeling ekstrovert yang melebar. Feeling ekstrovert ini, beliau memiliki kemampuan untuk menempa manusia lain. Feeling ekstrovert memiliki kemampuan untuk mendengarkan orang lain. Dan feeling ekstrovert memiliki kemampuan hati yang luas. Maka ibadah unggulan bagi orang feeling ekstrovert adalah jadi guru ngaji, jadi coach yang meng-coach semua orang. Karena dia sangat bagus sekali dalam proses coaching. Kemudian membangun tarbiyah, mendatangi kajian, mendengarkan bacaan Al-Quran, membaca Al-Quran dengan suara keras, dan semua ibadah-ibadah yang dilakukan oleh feeling introvert dapat dilakukan oleh orang-orang feeling extrovert. Kuncinya adalah dengan senantiasa mensucikan energi. Ya, paling sering nangis duluan Ustadz sebelum menyampaikan sesuatu. Masya Allah. Gue banget Bu ya. Allah ya Karim. Ya, kita lanjut kepada slide berikutnya Mas Sony. Mohon maaf. Aduh, ini jadi nggak enak juga nih guru kita nih yang melayani kita. Mudah-mudahan jadi amal kebaikan, amal soleh Mas Sony. Balas diri oleh Allah. Bagaimana dengan kelompok yang kelima, kelompok insting? Insting adalah orang dengan kecerdasan berada pada otak tengah, hindbrain. Otak tengah ini menyebabkan, karena posisi yang di tengah, menyebabkan orang-orang insting, Ustaz Mukhlis gue banget, orang-orang insting ini menjadi orang yang serba bisa. Menjadi orang yang mampu beradaptasi dengan 4 kelompok yang lain. Mampu menjadi penengah. Spiritualitasnya secara potensi diberikan oleh Allah lebih besar dibandingkan dengan kelompok yang lain. Dan orang insting juga adalah orang yang spontan. Spontanitas. Gak mau bertele-tele. Main cepat. Gara-gara itu, insting juga memiliki sifat yang ya bisa dikatakan jelek, mungkin bisa dikatakan bagus.
insting berpotensi menjadi buas. Kenapa kita disebut buas? Karena itu tadi, insting selalu spontan. Dia nggak mikir-mikir kalau mau bertindak. Dia nggak merasa-rasa kalau mau bertindak. Kalau kata hatinya mengatakan jalan, maka dia akan jalan. Dan orang insting yang memiliki kemampuan adaptasi, mampu menjembatani semua pihak, itu pengorbanannya sangat tinggi dibandingkan dengan yang lain. Beliau memiliki keserbabisaan yang luar biasa dan mampu membangun akses. Maka ibadah unggulan yang bisa kita sarankan bagi orang-orang insting adalah menjadi dai yang serba bisa, dakwah lewat berbagai cara, selalu menjamin silaturahim, membangun ukhuwah, menyumbangkan hartanya, bakti sosial hingga jihad, qital, dan mendapatkan syahid dari Allah. Kuncinya, insting harus senantiasa membuka ruang untuk semua. Insting harus selalu membuka ruang untuk menampung semua. Ada yang bertanya barusan, insting sering gak disukai ya? Sebenarnya bukan begitu. Setiap kelompok ini memiliki kelebihan dan memiliki kekurangan masing-masing. Mengapa? Memang sudah ditakdirkan oleh Allah seperti itu. Ini given. Ini anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Baik, kita lanjut. Ini slide yang terakhir. Di atas semua itu, dalam kerangka PPA, dalam kerangka rumah besar kita, pola pertolongan Allah, kita mengenal sebuah istilah yang dikenalkan oleh para guru-guru kita di PPA ini, yang disebut dengan me time. Lalu, bagaimanakah me time itu? Me time adalah ngobrol dengan Allah, meluangkan waktu khusus untuk bermunajat kepada Allah. Bagaimana me time dengan karakter yang ada pada diri kita? Orang sensing dapat melakukan me time dengan zikir berlama-lama, dengan bertadabbur. Kemudian orang thinking dapat melakukan me time dengan mentafakuri ayat-ayat Allah. Orang intuiting, lakukanlah me time itu dengan beriktikaf di masjid. Kenapa? Karena ruang masjid akan mengurung imajinasi Anda. Feeling yang suka curhat kepada manusia, sering-seringlah me time, sering-seringlah curhat kepada Allah. Karena curhat kepada Allah akan menuntaskan masalah kita. Dan orang insting, me time-nya istighfarlah, perbanyaklah istighfar kepada Allah. Bapak dan Ibu dirahmati Allah, kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah dapat kita perdalam lagi, dapat kita perluas lagi dalam kelas-kelas kita di PPA for Personality, kelak online maupun offline. Tabarakallahu wa ta'ala. Kami kembalikan kepada guru kita, Mas Sony. Silakan, Mas Sony. Masya Allah. Terima kasih, Ustadz. Terima kasih dari hati yang terdalam, Insya Allah. Ada banyak sekali poin-poin yang tadi nyentuh hati saya. Ya, udah menjadi nama jariah buat antum. Baik, teman-teman sekalian, kita akan buka sesi diskusi ya sama Ustadz Ilham ini ya. Bismillah, saya akan kasih kesempatan buat beberapa orang. Silakan gunakan fitur raise hand dari sekarang. Ini sudah ada beberapa yang raise hand, Insya Allah. Tapi sebelum saya buka forum diskusinya, ada beberapa info mungkin yang harus saya sampaikan. Yang pertama adalah ini untuk nanti malam teman-teman sekalian. Insya Allah kita akan sama-sama bersama Kak Angga Johan Saputra. Ya, kita akan bahas satu tema yang menarik, di mana caranya agar urusan kita itu diurusin sama Allah. Ya, ada cara ternyata supaya urusan kita diambil alih sama Allah. Gimana tuh maksudnya? Insya Allah kita bahas nanti malam teman-teman ya. Dan kemudian sebelum saya buka sesi diskusi juga, saya akan mengumumkan juga pemenang door prize untuk kajian tadi malam, teman-teman ya.
Sebentar, saya buka WhatsApp dulu. Ada 3 orang yang sudah kita pilih sebagai pemenang door prize tadi malam. Iya. Taruh Bapak Ibu, saya share screen dulu ya. Mohon maaf. Nah, ini juara ketiga dapat merchandise dari PPA adalah akun Facebook atas nama Quickie Edukasi. Selamat ya, Anda dapat merchandise dari PPA. Kemudian peringkat kedua, wah ini juga cukup rajin nih, Fajarox. Ya, akun Instagram atas nama Fajarox_. Selamat dapat merchandise dari PPA. Kemudian yang mendapatkan emas 24 karat adalah PPLC Pagar Alam. Wah, ini siapa nih Bu Popin yang dapat nih kalau akunnya PPLC Pagar Alam ya. Selamat nih dapat emas 24 karat dari EWA Gold ya. Teman-teman Pagar Alam nih udah banyak yang dapat nih. Sekarang yang dapat PPLC-nya ya. Masya Allah. Barakallah teman-teman sekalian, dan untuk konfirmasi hadiahnya seperti biasa ya ke nomor ini nih, 0813-9863-0305 ya. Saya masukkan ke kolom chat ya teman-teman ya, 0813-9863-0305. Nah, udah 4 kali dapat totalnya Bu Popin tuh dari Pagar Alam ya. Ada 4 orang dari Pagar Alam yang dapat. Dan nanti teman-teman sekalian, untuk informasi Steven PPA Personality saya akan infokan di akhir ya nomornya ya. Menghubungi kemana kalau mau tes supaya nggak nebak-nebak jadinya ya, saya ini apa nih gitu ya. Itu tadi ya. Jadi sebaiknya di tes gitu. Siap. Oke, saya akan buka sesi tanya jawab. Insyaallah teman-teman sekalian, diskusi sama Ustadz Ilham. Yang pertama ini yang sudah angkat tangan atas nama Sri Anggraini. Ya, saya buka ya. Saya open mic. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz Tony. Apa kabar Bu? Alhamdulillah. Wah, kayaknya lagi pakai seragam dinas tuh, lagi di kantor ya. Masih kecil nih Mas. Masya Allah. Dari mana nih Bu? Biar semuanya kenal nih Bu. Dari Kota Mobagu, Masya Allah. Kota Mobagu itu teman-teman kurang lebih 4 jam dari Manado ya Bu ya. Saya beberapa kali ke sana di Sulawesi Utara, Masya Allah. Baik, silakan Bu, langsung sama Ustadz Abilham, Insya Allah. Masya Allah, Bu Reni. Assalamualaikum Uda. Waalaikumsalam, Bu Reni, apa kabar? Rindu sekali sama Uda. Masya Allah. Ya, Reni mau tanya nih dah. Sama-sama Khairan di sini berdua saja dah. Mau tanya. Khairan kan ini mesin kecerdasannya itu SE. Apa bisa yaitu Reni pingin dia itu jadi penghafal Al-Quran, boleh nggak dah? Bagaimana caranya? Reni kan IE ini. Bagaimana caranya orang IE untuk membimbing anaknya yang SE untuk jadi penghafal Al-Quran? Apa bisa gitu? Minta bantuan ya. Terima kasih. Ya. Masya Allah, tabarakallah. Silakan, Abi langsung dijawab. Terima kasih Mas Sony, Bu Reni, luar biasa. Bu Reni di Kota Mobagu ya? Iya. Baik. Anak SE bisa nggak jadi penghafal Al-Quran? Bisa. Nggak ada yang nggak bisa. Bisa, insya Allah. Kalau kita bergerak, pasti bisa. Dan di Steven, kita sudah punya Steven Tahfiz, metode bagaimana menghafal Al-Quran sesuai dengan karakter masing-masing. Nah, lalu pertanyaannya, bagaimana ketika saya, seorang ibu, Bu Reni, yang intuiting extrovert, dengan anak yang sensing extrovert, bagaimana cara mengininya? Dalam polanya sebenarnya Bu Reni ditaklukkan oleh anaknya. Ya, bukan, sorry. Bu Reni intuiting ya tadi ya. Ya benar, anaknya sensing dan itu polanya sangat bagus sekali karena Bu Reni bisa menjadi mentor bagi si anak, luar biasa. Bu Reni harus mendampingi dia, harus memberikan program-program yang terukur, yang terarah, apalagi hanya sensing. Nah, saran saya, pertama kita dalami dulu how to hafizul Quran,
bagaimana menghafal Al-Quran dengan pendekatan karakter tadi. Setelah itu baru kita mainkan proses pola hubungannya. Bu Reni, saya punya PR untuk Bu Reni ya. Saya punya PR, nanti kita japrian karena informasi Bapak Ibu sekalian, Bu Reni ini beliau di Kota Mobagu, sementara keluarga beliau di Pekanbaru. Dan kebetulan kemarin keluarga beliau sudah tes Stephen dengan kami dan belum sempat menjelaskan kepada Bu Reni, kepada Bapak sudah, kepada Pak Iwan sudah, kepada Bu Reni belum. Jadi kita lanjut, silakan. Saya rasa itu saja. Tidak ada yang tidak mungkin ketika kita mengazamkan bahwa kita akan menjadi penghafal Al-Quran, siapapun itu. Dan sekali lagi, dengan potensi personality yang ada ini, itu akan memunculkan kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah ketika kita menghafal sesuai dengan karakter kita. Sudah ada ilmunya. Insya Allah nanti kita lebih perdalam. Barakallah. Baik, Bu Reni ya. Bismillah. Silakan. Terima kasih ya Bu Reni, Abilham juga. Jadi semua pasti bisa ya Tat ya, karena memang Quran itu dijadikan mudah oleh Allah. Baik, kemudian berikutnya saya open mic atas nama Nur Hikmah Gina. Saya open mic ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu dari mana Bu? Dari Maninjau, Agam. Oh, deket nih. Tetangganya Ustadz Ilham ini. Iya. Ya Allah. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Suaranya putus-putus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz mau nanya, 5 mesin kecerdasan itu apakah bisa ditukar, seperti kan ada orang yang dominasi otak kiri, bisa mengurangi dominasinya, salah satu caranya dengan senam otak, sehingga dominasi otak kirinya agak berkurang. Apakah bisa di 5 mesin kecerdasan ini juga seperti itu, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Silakan, Ustaz. Ya, terima kasih Mas Soni. Saya di awal tadi nggak begitu mendengar dengan jelas ya, tapi saya tangkap bagian akhir tentang bagaimana dominasi otak kiri dengan otak kanan, bagaimana dengan senam otak kanan yang katanya lebih bisa mengaktifkan otak kanan. Dalam pemahaman Stephen, di antara 5 itu, Stephen menganut paham bahwa kita memiliki kecerdasan tunggal, bukan kecerdasan majemuk. Maka semua itu merata, Bunda. Semua itu merata. Maksudnya merata itu adalah itu hanya dominansi. Orang sensing memiliki kemampuan keseluruhnya. Tetapi dia secara dominan akan lebih kuat di karakter sensingnya. Maka kita harusnya mengembangkan potensi si sensing itu sesuai dengan potensi sensingnya, jangan dengan potensi yang lain. Lalu bagaimana dengan pendapat yang mengatakan pengaktifan otak kanan dengan pengaktifan otak kiri? Saya berpikir itu adalah fenotip sebenarnya. Itu adalah fenotip. Dalam hal ini kita bicara tentang genotip, tentang genetik. Nah, pengaktifan otak kanan, pengaktifan otak kiri itu adalah fenotip yang dibentuk oleh 2 faktor genetik dan faktor lingkungan, faktor experience. Oke, faktor lingkungan, faktor experience. Ini yang bisa dikembangkan. Dan senam otak, aktivitas-aktivitas itu adalah sebenarnya melakukan pembiasaan dengan lebih mengarahkan faktor lingkungan ini, dengan merekayasa faktor lingkungan ini. Itu barangkali jawabannya. Lalu, apakah kemudian senam otak itu menyebabkan seorang sensing akan kehilangan ciri kesensingannya? Tidak, Budi, tidak. Tidak. Karena sensing akan tetap sensing. Tapi ekspresi sensingnya nanti bisa saja kuat, bisa saja tidak kuat, karena tergantung sejauh mana lingkungan mewarnainya. Maka kalau kita ingin memaksimalkan, sesuaikanlah genetika dengan lingkungan kita, maka hasilnya akan maksimal. Genetik sifatnya fix, tetap, tidak akan berubah. Faktor lingkungan ini sifatnya berubah.
adjustable, dapat diubah dengan sengaja. Maka kita akan bekerja di bagaimana merekayasa lingkungan, bagaimana merekayasa experience ini agar sesuai dengan faktor gender. Itu sebenarnya yang dikerjakan oleh tes senam otak segala macam itu. Hasilnya nanti akan maksimal. Selama ini kan kita terlanjur berkembang, karena kita tidak tahu genetik kita bagaimana. Kita terlanjur membenamkan diri kita, mewarnai diri kita dengan lingkungan yang menurut kita sudah terbaik. Akibatnya apa? Iya kalau cocok, kalau nggak cocok, timpang. Tidak maksimal. Barangkali begitu. Silakan Mas Sony. Masya Allah, terima kasih Abi Ilham. Saya boleh kasih kesempatan satu lagi nih ya. Ini Alfat angkat tangan, tapi saya minta mohon maaf ya Alfat ya, kita kasih kesempatan yang lain dulu ya. Ini paling rajin nih Alfat nih, Masya Allah, setiap kajian nanya terus, luar biasa. Baik, berikutnya Fatma, atas nama Fatma. Saya open mic ya, atas nama Fatma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana Bu Fatma? Dari Gresik Mas Sony. Oh, ini Bu Nunung ya? Kan Bu Nunung Fatmawati. Waduh, keren siapa ya. Silakan Bu Nunung. Assalamualaikum Ustaz. Tadi mau tanya perihal yang intuiting. Kan di terakhir tadi dikatakan orang-orang yang intuiting ini kan orang-orang yang gelisah di masa sekarang. Itu gimana tuh upaya untuk mencegah itu, atau kenapa kok dijudge dia gelisah di masa sekarang seperti itu? Oke. Terus yang kedua, ketika si IE ini kan mentor yang baik untuk sensing. Nah, kalau sensing ini posisinya pada pasangan, kan nggak enak tuh mau mentorin. Maksudnya kadang takut kelewat batas gitu untuk mementorin. Seperti itu, caranya gimana Ustaz? Maksud saya mohon izin Mas Sony. Maksud Bunda, maksud Ibu istrinya intuiting, suaminya sensing ya? Iya. Oh iya. Baik, terima kasih Mas Sony. Silakan, mohon izin. Pertama kita jawab dulu nih. Kita jawab dulu nih. Kenapa saya tadi mengeluarkan statement bahwa intuiting ini orangnya selalu gelisah. Ya, selalu gelisah ya Bu ya, bukan gelisah pada saat ini, enggak, selalu gelisah. Mengapa? Nah, orang intuiting ini memiliki karakter. Pertama, pola pikirnya melompat-lompat. Satu ya, pola pikirnya melompat-lompat. Gara-gara pola pikirnya melompat-lompat itu, maka dia termasuk orang yang tidak betah pada sesuatu yang stabil. Dia selalu tidak nyaman berada pada zona nyaman. Maka dia akan selalu berusaha keluar dari zona nyaman. Dia sangat menyukai tantangan. Nah, itu menyebabkan dia gelisah. Kegelisahannya itu, jadi satu tadi pola pikirnya melompat, yang kedua tadi dia menyebabkan dia gelisah. Kegelisahan ini memunculkan sifat berikutnya. Orang intuiting ini biasanya usil. Mengapa usil? Karena itu tadi, pola pikir melompat, kemudian selalu gelisah, nggak betah, nggak bisa diam gitu ya. Nah, usilnya ini akan memunculkan kreativitas. Orang intuiting adalah orang yang kreatif. Imajinatif, bukan kreativitas, imajinasi. Sekali lagi, gelisah, pola pikir melompat, gelisah, usil, kemudian imajinatif. Keusilan menyebabkannya menjadi suka berimajinasi. Imajinasinya ini memunculkan yang kelima yang disebut dengan kreativitas. Jadi rantainya seperti itu, Bu. Kreativitas itu muncul dari kegelisahan, Bu. Gelisahnya di sini adalah gelisah yang positif maksud saya, yang tidak pernah betah, tidak pernah diam.
Nah, itu urutan-urutannya. Kita beruntung sekali di dunia ini ada orang-orang dalam kelompok intuiting ini. 10 tahun yang lalu kita nggak pernah bayangkan, Bu, kita bisa berbicara dengan sahabat kita yang sedang umroh, melihat wajahnya melalui sebuah kotak kecil yang hari ini kita sebut dengan HP. 10-15 tahun yang lalu kita tidak bayangkan itu. Tetapi hari ini itu sudah menjadi hal yang sangat biasa kita temukan. Tapi 10 tahun yang lalu itu sudah ada sebenarnya di dalam imajinasinya orang-orang intuitif. Makanya saya katakan, kita bisa katakan dunia sebenarnya berutang pada orang intuitif. Yes, gitu Bu ya. Lalu yang kedua, bagaimana dengan istri intuiting yang dalam pola hubungan kita sebut menjadi mentor. Kebetulan suaminya sensing. Ini gimana ini? Semua ada ilmunya. Kita punya kelas couple. Kita punya kelas family. Semua nanti akan dibahas di situ. Mohon maaf, saya tidak bisa bahas di sini ya Bu ya, mohon maaf. Jadi dari 2 pertanyaan, 1 saja yang kita bahas dulu. Yang kedua kita tidak bahas karena saya rasa waktu mungkin panjang ya Tat ya. Kalau Insya Allah. Ya, silakan Mas Sony. Terima kasih Ustadz Ilham. Ya, ini Bu Nunung tadi juragan emas di Gresik nih, Tat. Allah Akbar. Ya, Mas Eo Gold ya, luar biasa. Baik teman-teman sekalian, terima kasih ya. Ini masih banyak yang mau angkat tangan dan mau nanya nih, tapi tentu saja nggak bisa kita buka semua. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya tadi yang disampaikan oleh Abi Ilham. Saya pribadi dari mulai sejak awal tadi Ustadz Ilham menyampaikan tentang amalan-amalan rahasia, tentang rahmatnya Allah, cintanya Allah, ridhonya Allah. Aduh, itu nyentuh banget Ustaz. Dan Anda dapat banyak sekali pencerahan dari apa yang Antum sampaikan dari awal. Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Mas Sony, hati Anda terdalam. Ya Ustaz. Saya mau izin sebentar, saya mau berdiri Mas Sony. Iya. Bapak dan Ibu, ini baju PPA Proportionality. Oke. Jargon kita adalah from yourself to Allah. From yourself to Allah. Iya, luar biasa. Barakallah. Mentor itu. Kita Ustadz Sony malah ini. Saya mah tugasnya dorong-dorong aja Ustadz. Ayo Ustadz, maju Ustadz, ayo dorong. Nah itu. Jadi bukan mentor, tukang dorong gitu. Iya. Baik. Jadi from yourself itu adalah dari diri kita sendiri, dari potensi kita sendiri. Allah. Kita menemukan jalan kembali kepada diri kita untuk menapakkan kaki kita pulang kepada Allah. Masya Allah. Baik. Itu aja Ustaz. Barakallah ya. Info untuk kelas PPA for Personality atau nanti juga kita akan siapkan program online-nya ya, Ustadz Ilham ya. Kita akan bikin program online-nya. Nanti bisa ke chat yang saya tulis di kolom chat tadi ya, nomor handphone yang saya cantumkan di kolom chat, silakan hubungi, itu admin dari PFP. Kemudian teman-teman sekalian, informasi terakhir sebelum saya tutup ini nanti malam saya sudah sampaikan tadi bersama Kak Angga. Kemudian nanti sore ada kajian EWA Club juga bersama Mas Reza Rendi nih. Judulnya Mata Air Kesejahteraan. Bagaimana sebuah kunci untuk menarik rezeki besar dari Allah. Nanti linknya insya Allah juga akan diumumkan ya di grup. Jadi pokoknya pantau terus, jangan sayang dari grup itu ya, Telegram maupun WhatsApp, karena insya Allah nih seri webinar ini akan kita teruskan meskipun Ramadan sudah selesai ya, sesuai dengan usulan teman-teman yang lain. Mudah-mudahan jadi bisa manfaat. Baik teman-teman sekalian, terima kasih ya atas kebersamaannya Ustadz Ilham. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan jadi amal jariah buat antum nih. Kalau ada wasilah antum yang mendapatkan hikmah, mendapatkan pencerahan, insya Allah ngalir. Allah Maha menghitung, Allah Maha membalas. Amin. Baik, amin. Terima kasih teman-teman sekalian. Ini masih ada yang nanya grup WA-nya apa? Loh, Bapak dapat linknya dari mana? Bisa kita share di link WhatsApp atau di link Telegram. Ya, kalau sudah tergabung di Telegram udah cukup. Ya, kan bisa diskusi juga di Telegram insya Allah ya. Minimal tergabung di salah satu, kalau nggak grup WhatsApp di grup Telegram. Grup WA PFP kali. Oh ya, nah, kalau grup WA PFP nanti coba kita infokan ya teman-teman ya. Itu biasanya kalau alumni sudah otomatis tergabung. Baik teman-teman sekalian, terima kasih ya atas kebersamaannya. Insyaallah barakallah, dan stay tune terus bersama webinar Teras PPA. Saya tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Seperti biasa, saya open mic semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Just focus on Allah. Hidup bukan bahagia, serahkan hanya padanya, Allah yang Esa. Just focus on Allah, Allah yang Esa. Just focus on Allah, Allah yang Esa. Serahkan hanya padanya. Just focus on Allah.